Sejarah Kerajaan Bolaa Mongondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan sejarah Kerajaan Bolaa Mongondo. Hingga bergabung ke NKRI yang kami nukil dari Historia Bolaa Mongondo Raya dan beberapa sumber terpercaya. Kerajaan Bolaa Mongondo merupakan nama kerajaan di Sulawesi Utara yang berkuasa dari abad ke-13 hingga abad ke-20. Nama Bolaang berasal dari kata Bolango atau Barangon yang berarti laut. Sedangkan Mongondo berasal dari kata Momondo yang berarti berseru tanda kemenangan. Bolaang terletak di tepi pantai utara wilayah Bolaa Mongondo dan Mongondo terletak di sekitar kota Mobagu. Asal mula suku Mongondo berasal dari keturunan Gumarangit dan Tende Duata serta Tumotoi Bokor dan Tumotoi Bokat. Tempat tinggal mereka di Gunung Kumasaan atau wilayah Bintauna saat ini. Makin lama turunan kedua keluarga itu semakin banyak sehingga mereka mulai menyebar ke timur di Tudu Inobagin, Buntaro, Pondoli, Ginorantungan, selanjutnya ke wilayah pedalaman di tempat bernama Tuduin Pasi, Tuduin Orayan, Tuduin Sia, Tuduin Bumbungon, Mahag, Sinio, dan lain-lain. Kerajaan Bolaa Mongondo berdiri pada abad ke-13 Masehi, dikenal sebagai Kerajaan Bolaang. Dalam dokumentasi pelaut Eropa, baik Spanyol maupun Portugis, kerajaan ini disebut sebagai Rei de Boulan atau Kerajaan Bolaang. Ibu kota kerajaan sering berpindah-pindah sesuai tempat berdiamnya raja seperti di Dumoga, Lombagin, Bolaang, Manado, Tonsea, Kotobangon, dan lain-lain. Itulah nama-nama ibu negeri kerajaan Bolaang, di mana raja berada, di situ ibu kota dan kekuasaannya dilangsungkan. Pada abad ke-18, kekuasaan Bolaang memudar dengan aneksasi wilayah oleh VOC dengan jalan politik atau kontrak. Maka berkuranglah luas wilayah kerajaan Bolaang dan tersisa wilayah yang didiami etnik Mongondo. Dengan demikian, kerajaan Bolaang yang dipimpin oleh para raja Mongondo di abad ke-16 dan 17 ini memiliki kekuasaan membentang luas di semenanjung utara Sulawesi dengan rakyatnya terdiri dari berbagai suku. Hingga memasuki abad ke-18 dan 19, kerajaan Bolaa Mongondo mengalami penyusutan, baik pengaruh maupun wilayahnya. Pada abad inilah, kerajaan Bolaang ditambahkan nama Mongondo menjadi Bolaa Mongondo. Itu punya raja-raja pernah membentuk suatu wilayah dengan nama United State Bolaa Mongondo. Itu luar biasa. Kota Mobagu sebagai ibu kota. Kota Mobagu, kota baru, New York. Ya. Itu raja-raja punya konsep. Ini masih pemerintah itu sudah luar biasa. Tetapi karena banyak pemilihan kemudian terjadi. Terjadi gabungan dan kerajaan setingkat ini. Disepakati oleh para raja bahwa mereka menjadi pemimpin. 4 kerajaan ini kemudian bersatu menjadi satu gabungan wilayah Bolaang Mongondo. Ini mulai tahun 2007 dengan ibu kota Mobagu. Kan ada 4 kerajaan nih, Bolaa Mongondo, di Pembesar, Bintauna, Bolaa Uki. Kemudian mereka menyatakan kota Mobagu menjadi ibu kota dari kerajaan tingkat gabungan ini. Kalau Mongondo ibu kota pertama sudah itu ya, Kota Bangon. Itu kan istana dan situ Mali. Maka disebabkan tadi kota Mobagu menjadi ibu kota dari kerajaan setingkat federal istana Bolaa Mongondo ini. Setelah dibuka itu kemudian Belanda masuk. Jadi dia boleh garap. Dia boleh masuk. Kemudian negara di Bolaa Mongondo ini dibagi menjadi 2 provinsi. Zuk Mongondo, Mongondo Utara, Zuk Mongondo, Mongondo Selatan, dan Norden Mongondo, Mongondo Utara. Mongondo Utara, provinsi Mongondo Utara dibagi menjadi 4 wilayah. Bolaang, Pasi, kerajaan Bintauna, kerajaan jadi Pembesar. Pasi dengan Bolaang dipimpin oleh seorang panggulu. Kelasnya sama Patihan ini bukan. Dia status kepatihan. Bintauna dan jadi Pembesar itu dipegang langsung oleh kerajaan. Kemudian Mongondo Selatan dibagi menjadi 4 wilayah juga. Lolayan, Lumoga, Kotagungan, dan Bolauki, kerajaan Bolauki. Lolayan dipimpin panggulu, setingkat bupati, Lumoga dipegang panggulu, Kotagungan dipegang panggulu, dan Bolauki langsung dikendalikan oleh raja. Kemudian dari 4 raja ini mereka membentuk yang namanya Dewan Kerajaan. Dewan Kerajaan ini komposisinya 4 raja ini. Raja Bolauki, Raja Kaili Pembentar, Ramsui Konto, Raja Bintauna Datun Sulam, Raja Bolauki Sian Van Gogel, Raja di Mongondo ini Manoko.
Dorang 4 baru pikir siapa yang jadi ketua Dewan Raja. Dorang yang pilih jadi ketua, siapa jadi ketua. Kebetulan selamanya yang paling banyak ketua Dewan Raja dari Mongondo, Manopo. Jadi raja dorang pilih si ketua dewannya untuk mengatasi kerajaan serikat. Tapi untuk secara personal wilayah kerajaan masing-masing, orang urus kehidupan, Datuk Sulah urus sepeda, Datuk Sulah urus di Tauna, Gobel urus sepeda bola hoki. Tapi urusan internal saat ini, kerajaan serikat ini dorang atur. Dan kerajaan Bola Mongondo juga merupakan kerajaan dengan wilayah mandiri berpemerintahan sendiri, merupakan kerajaan gabungan atau dikenal federasi statut atau semacam kerajaan atau negara serikat. Makanya saat konferensi Raja dan Sultan se-Indonesia Timur di Makassar, Raja Henry Yusuf Cornelis Manopo mewakili kegiatan tersebut sebagai Ketua Dewan Rajanya Bola Mongondo. Namun tidak lama kemudian, pada tanggal 1 Juli tahun 1950, Ketua Dewan Raja menyatakan langsung bergabungnya Kerajaan Bola Mongondo secara utuh ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Indonesia pada saat itu setelah 1945, setelah rapat di Den Haag, ternyata dunia internasional mengakui kemerdekaan Indonesia kecuali jadi negara serikat. Maka dihukumlah Republik Indonesia Serikat. Indonesia Timur Indonesia Serikat, Republik Indonesia Serikat ini pada saat itu menjadi 3 negara bagian. Ini negara Indonesia Timur, RI yang Pulau Jawa saja, Republik Indonesia, dan NSC, negara Sumatera Timur, Kalimantan dan Sumatera. Jadi Republik Indonesia Serikat ini dibagi menjadi 3 negara bagian. Orang di Indonesia Timur masuk dalam negara Indonesia Timur. 1948 1950 itu masa situasi politik yang tidak kondusif karena ada yang harus pro jadi Republik Indonesia Serikat, kemudian ada yang pro tetap kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah bentuknya kita kenapa menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Kita harus perjalanan sejarah. Karena kalau kita memang tidak pernah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, kita orang dari awal sudah menjadi beberapa negara bagian. Tapi konsep menjadi bangsa Soekarno yang kemudian memaksakan kita orang harus menjadi negara kesatuan. Dalam pokok penggeraknya adalah Anton Cornelis Manopo. Siapa Anton Cornelis Manopo? Beliau adalah pisannya Soekarno. Dia punya anak dengan nama Kartini Manopo. Kartini Manopo ini istri dari Soekarno. Beliau ini banyak bergerak di Lombok. Lombok tidak boleh mendukung kerajaan negara mereka Indonesia. Karena ini ciptaannya Belanda. Jadi Belanda memang punya target. Orang itu kenapa diakui dalam hukum internasional terjadi dari Den Haag? Indonesia diakui secara merdeka kalau kita orang jadi negara serikat. Persoalan kalau kita orang jadi negara serikat, India Belanda itu masih boleh masuk di negara-negara bagian ini. Makanya kenapa kemudian 1 Agustus 1950 Republik Indonesia Serikat ini dibubarkan. Kemudian jadilah negara kesatuan Republik Indonesia. Kunci Bomong 1948 itu kita sudah masuk ke Indonesia. Kita sudah menyatakan oke, kita orang masuk ke Indonesia. 1950 kemudian para raja-raja ini lepas dia punya kerajaan. Lepas seluruh perangkat kerajaan, pemerintahan kerajaan. Kemudian orang bilang, oke, orang masuk ke dalam sistem demokrasi. Makanya kenapa kemudian Bola Mongondo punya kerajaan itu hilang hari ini? Karena negaranya lepas tahun 1950, 1 Juli 1950, kemudian dilepaskan sistem kerajaan dan beralih menjadi sistem demokrasi, menyesuaikan dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian bukan dari kerajaan Sok Raja Bola Mongondo menjadi daerah Bola Mongondo. Jadi di seluruh Indonesia itu, di seluruh Indonesia hari ini sebenarnya seluruh Indonesia itu baru jadi 3 wilayah: Sok Raja, Neo Sok Raja, dan Gereja. Sok Raja adalah wilayah mandiri, sebuah negara, a kingdom. Neo Sok Raja adalah kerajaan, tetapi kerajaan yang tidak mandiri. Kerajaan tetapi diatur oleh Hindia Belanda. Kemudian ada namanya Gereja. Grup Gereja ini adalah sebuah wilayah kemudian ditaklukkan. Makassar itu ditaklukkan Spelman tahun 1900. Ambon dan Minahasa menyatakan setia kepada Hindia Belanda, kepada VOC. Makanya itu menjadi grup Gereja. Di sana tidak ada raja di Minahasa. Karena sistem administrasinya diatur oleh Hindia Belanda.
Yang ada itu cuma Dewan Minahasa, kepala-kepala orang Minahasa ini kemudian menjadi Dewan Minahasaran. Gitu. Beda di Borneo. Makanya kita bilang tadi, Borneo, Yogyakarta, Aceh sama dia biasanya. Kita orang sama-sama wilayah mandiri, wilayah berdaulat sejak dahulu. Kita orang tidak pernah dijajah. Berarti di 1750 raja-raja ini letak saja punya suatu raja, kemudian beralih menjadi dari wilayah pemerintah demokrasi. Makanya Bola Mongondo kemudian menjadi daerah. Nah, menarikkan dari Indonesia itu ditarik dari Swaparaja, ditarik dari Neo Swaparaja, kemudian ditarik menjadi Swaparaja, Neo Swaparaja, Republik Indonesia. Setelah keluar dari Republik Indonesia, sistem administrasi wilayah ditarik juga dari atas ini. Daerah bagian dan daerah bagian. Nah, makanya kemudian Borneo namanya muncul menjadi daerah Bolaan Mongondo. Jadi kalau berbicara provinsi, hak otonomi, sudah dari awal kita sudah punya otonomi. Gitu. Dan kita disebut sebagai daerah. Dan itu ditegaskan dalam PP 53 diterbitkan oleh Soekarno, kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 dan 24 tahun 1954 menentukan daerah Bola Mongondo. Karena otonomi itu harus diminta kembali kepada negara. Kita orang bukan mereka lagi, tapi negara wajib memberikan. Sedangkan untuk raja-raja yang sempat memimpin pada tahun 1280 sampai 1360 adalah Punuk Mokodoludut, bertahta di Dumoga dan Manado. Tahun 1360 sampai 1430 dipimpin oleh Punuk Yayu Bangkai, bertahta di Buntaro, Bolaang, dan Manado. Tahun 1430 sampai 1490, Punuk Kinarang, Kinta Kidamopoli, bertahta di Dumoga, Kotobangon, Bolaang, Kemah, dan Manado. Tahun 1490 sampai 1558, Punuk Bosisi, bertahta di Bolaang tahun 1490 sampai 1510 sebagai Raja Bolaang, bertahta di Manado tahun 1510 sampai 1558 sebagai Raja Manado dan Bolaang. Tahun 1558 sampai 1580 dipimpin oleh Punuk Makalalo, bertahta di Manado sebagai Raja Manado. Tahun 1580 sampai 1606 dipimpin oleh Punuk Mokodompit. Tahun 1606 sampai 1644 dipimpin oleh Punuk Tadohe atau Raja Tadohe, adalah anak raja dari Punuk Mokodompit dan ibunya berasal dari kerajaan Siau, yaitu cucu Raja Lokong Banua II dan Mangima Dampel yang berasal dari kerajaan Tampung Lawo Sangihe. Raja Tadohe kemudian menikah dengan Boki Rasingan, cucu dari Raja Batahi, dari Permaisuri Maimunah, dari kerajaan Rimpulaeng, bernama Raja Don Franciscus Makampo Juda I. Tahun 1644 sampai 1689 dipimpin oleh Raja Lolodak Mokoago, Raja Bolaang, dan Manado. Raja Lolodak juga mendapat julukan Datuk Binangkang atau Raja yang disegani. Koning Van Amura atau Raja Amurang, Koning Van Manado, Raja Manado, Koning Van Bulan, Raja Bolaang. Raja peperangan atau oleh VOC disebut Orlog Sustig Force. Sementara untuk periode Bolaang, tahun 1689 sampai 1731 dipimpin oleh Raja Yakobus Manopo. Tahun 1731 sampai 1735 dipimpin oleh Raja Franciscus Manopo. Tahun 1735 sampai 1748 dipimpin oleh Raja Salomon Manopo. Sementara untuk tahun 1748 sampai 1756 dipimpin oleh Dogugu Yohanes William Damopulii atau pejabat raja sementara. Untuk periode Bolaang Mongondo, tahun 1758 sampai 1764 dipimpin oleh Raja Salmon Manopo, diangkat kembali menjadi raja yang kedua kalinya. Tahun 1764 sampai 1767 dipimpin oleh Raja Eugenius Manopo. Tahun 1767 sampai 1770 dipimpin oleh Raja Christoffel Manopo. 1770 sampai 1773 dipimpin oleh Raja Markus Manopo. 1773 sampai 1779 dipimpin oleh Raja Manuel Manopo. 1825 sampai 1829 dipimpin oleh Raja Cornelius Manopo. Tahun 1829 sampai 1833 dipimpin oleh Raja Ismail Cornelis Manopo. Tahun 1833 sampai 1858 dipimpin oleh Raja Yakobus Manuel Manopo. Tahun 1858 sampai 1862 dipimpin oleh Raja Adrianus Cornelis Manopo. Tahun 1862 sampai 1886 dipimpin oleh Raja Yohanes Manuel Manopo. Tahun 1886 sampai 1893 dipimpin oleh Raja Abraham Sugiha atau Datuk Pinonoigat. Tahun 1893 sampai 1901 dipimpin oleh Raja Ridel Manuel Manopo. Tahun 1901 sampai 1928 dipimpin oleh Raja
Datuk Cornelius Manopo. Tahun 1928 sampai 1938 dipimpin oleh Raja Lawrence Cornelius Manopo. Tahun 1947 sampai tahun 1950 dipimpin oleh Raja Henry Yusuf Cornelius Manopo. Nah, itulah sejarah Kerajaan Bola Mongondo hingga bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika ada kekeliruan atau ada yang kurang, silakan tambahkan di kolom komentar. Syukur moanto, moto tompian, moto tabian, wo moto tanoban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.